Bapak, Ibu, teman-teman muda, adik-adik sekalian, selamat sore. Meskipun telah diperkenalkan Romo Maharsono, SY, baiklah saya untuk pertama kalinya berdiri di sini, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Vincentius Doni Erlangga Satriawan, SY, setarekat seordo dengan Romo Maharsono. Kemudian Romo Maharsono pernah di paroki Santo Antonius Padua Kota Baru, saya juga pernah di sana. Sambil berada atau menggembalakan umat di Antonius Padua Kota Baru Jogja, saya melanjutkan studi di UGM di bidang konstruksi, infrastruktur, kemudian setelah selesai saya sekarang ditugaskan di Politeknik Admi Cikarang, sebuah sekolah vokasi untuk menghasilkan mencetak para ahli teknik mesin. Saudara-saudari yang terkasih, saya memang tidak berasal dari seminari, tetapi saya dari program promosi panggilan. Jadi setelah menyelesaikan kuliah di teknik sipil, kemudian saya melanjutkan studi di UGM, tentunya setelah selesai filsafat dan teologi. Jadi sekalian promosi bagi orang-orang muda, teman-teman muda, terutama teman-teman yang pria, laki-laki, kalau ingin tertarik masuk Serikat Yesus tentu masih ada kesempatan dan jangan sungkan bahwa segala macam background histori ilmu Anda tentu akan diakomodasi oleh Serikat Yesus. Itu pesan sponsor. Saudara-saudari yang terkasih, para suster, teman-teman muda, hari ini bacaan terasa sangat indah, terutama kalau kita ingin mengkaitkannya dalam tahun Yubileum 2025. Dalam bacaan pertama dari Raja-Raja kita mendengar Naaman. Siapa Naaman itu? Naaman adalah panglima besar. Tetapi ternyata dalam ketenarannya, kebesarannya dia punya cacat, punya luka. Dalam hal ini kusta. Ia menyimpan luka itu tetapi ternyata tidak bisa menutupinya. Tidak bisa ditutupi oleh jasa besarnya. Kusta yang dideritanya pasti tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi pasti secara batin, karena memalukan secara sosial. Saudara, yang menarik penyembuhan Naaman ini tidak terjadi secara spektakuler. Nabi Elisa tidak turun tangan secara langsung, tidak ada upacara yang megah, tetapi hanya pesan sederhana. Mandilah 7 kali. Yang terjadi pada mulanya Naaman merasa bingung dan merasa direndahkan dengan perintah yang sepele. Tetapi lalu hebatnya dia sadar dan mau menuruti, mentaati dengan imannya. Dia mau percaya apa yang dikatakan Elisa. Di sini saya menggarisbawahi bahwa Naaman mengalami perjumpaan iman, perjumpaan yang membuka hatinya, mengubah diri. Bahkan ia ternyata sadar bukan sekedar mencari mujizat. Naaman sembuh, pasti bukan pertama-tama karena air sungai yang ajaib, tapi karena ia taat dalam iman. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, dari bacaan Timotius, Paulus menuliskan banyak pelajaran menarik tentang kita. Karena di sana ia berkata, aku menderita, bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sekalipun fisiknya dibelenggu, firman Allah tidak bisa dibelenggu. Luar biasa. Maka dalam perkataan ini yang kita dengarkan tadi, jelas bahwa Paulus menyadari bahwa kuasa Allah tidak pernah tinggal diam. Tidak pernah diukur dari kebebasan seseorang manusia, tetapi dari kesetiaan Allah sendiri yang menemani Paulus. Maka lalu dalam perikop akhir surat Paulus tadi ia menyebut Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai pusat pengharapan. Kata kuncinya dalam pokok yang kedua ini adalah ketekunan dan kesetiaan. Jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun,
kita akan ikut memerintah bersama Dia. Saudara, mengulang tahun jubileum 2025 yang saya sampaikan di awal tadi, tahun pengharapan dan kisah Paulus yang terbelenggu mengajarkan bahwa pengharapan yang sejati bukan berarti pasti segalanya berjalan baik. Tetapi bagaimana kita itu belajar setia dalam setiap proses hidup kita. Kadang kita ingin jadi seperti Naaman yang disembuhkan, supaya punya kontrol atas segalanya. Tetapi lalu dalam perjalanan penyembuhan itu Naaman sadar bahwa ia dirombak oleh Allah. Ia menerima rekonsiliasi dari Allah. Ketiga, bagaimana dengan Injil yang kita dengarkan tadi? Si orang kusta berteriak-teriak minta belas kasihan, 10-10-nya, dan semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi faktanya hanya satu orang yang kembali karena ingin bersyukur, dan anehnya yang kembali itu adalah bukan orang Yahudi atau Israel, tetapi orang Samaria, orang yang asing. Dan ini yang menarik karena Injil Lukas selalu menekankan yang asing itu, yang outsider itu, yang berada di boundaries, di wilayah pinggiran itu, yang tidak diharapkan, yang mungkin tidak dibicarakan, ditinggalkan, tetapi punya tempat dengan hati yang terbuka. Karena ia justru mengenal kasih Allah. Yang kedua yang menarik, Yesus tidak menegur mereka karena mereka dianggap tidak sopan. Tetapi Yesus menggarisbawahi bahwa mereka yang 9 itu hanya berhenti di level sembuh secara fisik. Mereka yang pergi begitu saja tidak sampai level naik, up level, diselamatkan. Maka lalu Yesus mengatakan pada satu si Samaria tadi, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Satu orang ini adalah orang yang mengakui kuasa Allah dan dia sungguh bersyukur karena mengalaminya. Disinilah lalu kita menemukan maknanya. Bahwa kuasamu Allah kuimani, kasihmu kusyukuri. Iman sejati tentu saja bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa, tetapi bersyukur bahwa Tuhan telah mau campur tangan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, hadir di gereja katedral ini saya merasa terheran-heran dan kagum. Karena struktur bangunannya itu sudah bertahan ratusan tahun mungkin, dan kita terpesona dengan segala macam arsitekturalnya, keindahannya. Tempat ribuan orang datang ke sini. Barangkali mohon maaf, kita hadir di sini juga seperti 10 orang kusta tadi. Atau mungkin Naaman. Kita punya kusta-kusta dalam tanda petik. Kusta-kusta batin. Luka batin kita. Mungkin luka karena studi. Bagi Anda semua yang sedang belajar. Macam-macam proses studi seringkali menyakitkan karena karya atau pelayanan Anda di tempat bekerja. Atau mungkin karena keluarga Anda. Di Paroki Kota Baru sebelum saya pindah ke Keuskupan Agung Jakarta ini ada seorang OMK, orang muda Katolik, pernah berkata, saya datang misa bukan karena saya merasa paling benar, paling tidak berdosa, paling suci ya Romo, tetapi karena saya merasa capek dengan studi saya, dengan keluarga saya yang berantakan, dan saya tidak mau sendirian. Itulah iman yang nyata, bukan selalu menang di dalam hidup, tapi berani pulang kepada Tuhan dengan hati jujur. Dan kadang Tuhan menyembuhkan kita, bukan dengan mujizat besar, tetapi komunitas yang mau mendengarkan, keluarga yang mau menyapa, teman yang mendoakan, dan barangkali ekaristi yang menenangkan. Saudara-saudari, pernah suatu kali juga seorang anak muda di lain kesempatan datang, kemudian dia bercerita tentang kebosanannya. Kebosanannya untuk datang ke gereja lagi, karena merasa hidupnya tidak pernah diubah. Lalu dia berkata, ini bukan saya, tetapi Romo yang sudah berpuluh tahun menjalani panggilan imamatnya berkata,
Saya kadang-kadang misa juga tidak mendapat apa-apa. Tetapi kalau saya tidak melakukan atau merayakan Ekaristi, saya tidak mampu bersyukur. Saudara-saudari, seperti kalau kita tidak makan, mungkin mohon maaf kita tidak akan mati secara langsung. Tetapi paling tidak kita menjadi lemah dari hari ke hari. Demikian juga iman jika tidak pernah kita tumbuhkan akan mati. Saudara, mengakhiri homili ini saya ingin menggarisbawahi lagi ketiga benang merah dari bacaan kita dan semoga ini menjadi bekal untuk Anda pulang bahwa sekali lagi seperti Naaman, iman menuntut kerendah hatian seberapapun posisi diri Anda. Dari Paulus, iman selalu setia di tengah penderitaan. Dan dari Injil, si kusta yang bersyukur kita belajar banyak bahwa belajar iman yang sejati selalu diakhiri dengan rasa syukur yang menyelamatkan. Semua puncak pengalaman ini jelas nyata bahwa kuasa Allah memang nyata, bukan dalam hal spektakuler tetapi dalam kesetiaan dan kasih. Semoga di tahun jubileum ini saudara-saudari kembali melihat pintu yang terbuka, harapan yang menerangi, ada titik terang cahaya di sana. Bukan hanya sekedar seremonial pintu suci katedral. Dan semoga kita seperti si Samaria tadi, kita berani berseru, Tuhan, aku mau kembali sebab ternyata kasih-Mu lebih besar dari kesembuhan yang Kau anugerahkan. Semoga kuasanya semakin kita imani, semoga kasih-Nya semakin kita syukuri, dan harapannya kita hidupkan dalam dunia kita sekarang yang letih, yang menanti tanda cinta dari diri kita lewat kehadiran Allah dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Allah di surga, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.